Nama Titi Kamal belakangan ini kembali digembar-gemborkan akan meramaikan dunia akting. Pasalnya setelah melahirkan jagoan kecilnya yang kini berusia 7 bulan, Titi dipastikan akan kembali menjalani aktivitasnya di dunia seni peran. Bahkan soal kembalinya ia ke jalur yang telah mempopulerkan namanya ini sempat ia sampaikan melalui akun media jejaring sosial pribadinya. Adalah Arjuna Zayan Sugiono yang dianggap Titi telah bisa mendapatkan asupan gizi tambahan selain air susu. Saling cinta dengan pria bule di saat masa idahnya pasca bercerai dari Dausmini baru saja dimulai. Pemirsa, beritanya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Hampir 4 bulan menikah, siapa sangka jika rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Herlino masih saja diwarnai oleh indahnya madu cinta pernikahan. Bahkan keduanya pun tak malu lagi untuk melemparkan pujian juga kekagumannya terhadap pasangannya masing-masing. Bahkan di saat bulan Ramadan sudah dipelupuk mata, seolah tidak akan mempengaruhi kemesraan Dude dan Alisa sebagai suami istri. Lantas, benarkah selama bulan suci Ramadan terdapat perintah kepada setiap muslim untuk bisa mengendalikan segala hawa nafsu duniawi? Lalu bagaimana kiat Alisa dan Dude untuk bisa berperang melawan hawa nafsu selama 1 bulan ke depan? Apapun itu sebenarnya yang paling penting saat bulan Ramadan itu ibadahnya. Kalau Ramadan siapin hati aja sebenarnya ya, karena kan puasa kan yang penting niatnya aja sebenarnya. Rasanya tuh kalau baru nikah tuh gimana gitu ya, jadi yang paling penting rasanya bersyukur lah ya, bahwa sudah satu tahapan dalam hidup sudah dijalankan, dan ke depan apapun lah, mau puasa, haji, umroh, dan semua aktivitas ibadah insya Allah kita lakukan bersama-sama. Karena beribadah bersama istri itu kalau buat saya ya itu nikmatnya luar biasa gitu. Kayaknya doanya langsung dikabulkan sama Allah. Kayaknya malaikat bawa doa ke atas gitu. Dude dan Alisa memang tidak menampik jika prioritas utama dari pernikahan mereka adalah hadirnya momongan. Dan kesungguhan inilah yang akhirnya membuat Alisa merasa perlu memeriksakan dirinya secara medis. Lantas, benarkah jika hasil dari pemeriksaan keduanya harus merubah pola makan? Anak itu amanah. Hanya Allah yang berhak memberikan kepada siapa yang Allah percaya gitu kan. Jadi jangan pernah lepas berdoa, kapanpun yang Allah berikan itulah yang paling tepat. Pun yang memang terbaik ya kita berusaha untuk lakukan lah. Udah kan untuk konsultasi nggak ada salahnya gitu. Iya. Karena kan perlu juga kita untuk mengetahui badan kita, dan memang dokter lah yang paling tepat kita datangi gitu. Justru begini, dokter bilang berusaha dan berdoa gitu. Berdoa, iya. Kemudian cuma makan gimana supaya teratur. Jika Alisa dan Dude mantap menyambut bulan puasa dengan suasana penuh cinta, pendar cinta juga tengah dirasakan oleh mantan istri Dausmini, Yunita Lestari. Pasca bercerai dengan Daus, Yunita sudah nampak asyik menggandeng duda beranak 2 asal Inggris bernama Steve. Awalnya, kedekatan Yunita dengan Steve tercium saat keduanya hadir di pesta pernikahan cinta Penelope dengan Doni Hermawan. Lantas, benarkah jika Yunita telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Steve? Dan benarkah pula jika keduanya bertemu di saat Yunita dan Daus masih terlibat dalam ikatan pernikahan? Lalu, bagaimana dengan status Yunita yang masih dalam status masa idah? Enggak lah, waktu itu ya udah kenal gitu aja, namanya kan pasti pernah dong kan dikenalin sama temen kan, kenalin temen gue gitu-gitu. Kembali berkomunikasi kan, namanya waktu itu kan aku belum ketok palu jadi nggak berani ya buat macam-macam sama orang gitu kan. Pas aku udah ketok palu ya aku rasa siapapun yang mau ngedeketin aku kan ya monggo-monggo aja silakan gitu. Ya yang pas ini bilang pacaran siapa? Kan belum pacaran, udah tahu kalau masih masa itu tahu kan dibilang teman gitu kan, deket. Yang nggak boleh itu kan menikah, yang nggak boleh gitu. Tahu ke depannya nanti lihat. Kan karena dianya sendiri juga masih sebatas baik banget gitu. Kalau ke depannya seperti apa dan bagaimana nanti kan lihat ke depannya aja lah. Biar nanti dari dianya gitu, jangan dari akunya. Kalau aku kan perempuan tuh istilahnya nunggu aja gitu.
Dari mata turun ke hati, barangkali inilah yang terjadi saat Yunita mengenal sosok Steve yang berprofesi sebagai pengusaha garmen dan bermukim di Singapura. Konon usia Steve yang berumur 50 tahun diyakini Yunita mampu mengisi kekosongan hatinya yang sangat mendambakan pria dengan kepribadian dewasa dan matang. Sebaliknya, sikap Yunita yang cuek alias masa bodoh justru membuat Steve menjadi terkagum-kagum. Lantas benarkah jika Yunita sengaja mendekati Steve dengan alasan untuk mendongkrak popularitas? Dan benarkah jika hubungan yang terjalin di antara mereka hanya sebuah settingan alias rekayasa? Ya elah, dia udah banyak duit kali mau ngapain? Pengen juga dia jadi artis. Karena dia itu orangnya pemalu. Sebenarnya, jadi 1960. itu enggak Where? lah. Diidamkan sih enggak juga. Sebenarnya kan aku tuh enggak muluk-muluk ya. Yang pasti nyarinya tuh yang setia, ya setia itu nomor 1. Terus baik, terus nerima aku apa adanya itu aja sebenarnya. Dan kebetulan Steve juga single kan, jadi nggak ada salahnya. Ke arah sana sih emang orangnya baik banget gitu, care ya, dan dewasa gitu, ngertiin aku banget. Tapi emang sementara ini sih masih kayak saling kenal dulu ya, karena kan kita kan kenal emang udah 3 bulan, cuman kenal gitu aja, kenal tatap muka gitu. Kalau deketnya sih kan baru-baru kemarin ini, jadi sebaiknya sih emang bener-bener lebih menjajaki satu sama lain, karena dia belum tahu siapa aku, dan yang tahu masih yang apa ya, yang intensnya aja lah, sebatas tahu aku single, punya anak gitu aja. Kalau yang untuk sifat apa segala macam kan belum tahu, jadi pengen lebih ke masa penjajakan aja dulu gitu. Amazingly positive. Never ever negative. Extremely positive. Happier than she looked before. Does she look happier than she was before? That's important, yeah? That's very important. That's correct. Nama Titi Kamal belakangan ini kembali digembar-gemborkan akan meramaikan dunia akting. Pasalnya setelah melahirkan jagoan kecilnya yang kini berusia 7 bulan, Titi dipastikan akan kembali menjalani aktivitasnya di dunia seni peran. Bahkan soal kembalinya ia ke jalur yang telah mempopulerkan namanya ini sempat ia sampaikan melalui akun media jejaring sosial pribadinya. Adalah Arjuna Zayan Sugiono yang dianggap Titi telah bisa mendapatkan asupan gizi tambahan selain air susu ibu menjadi pertimbangan Titi mengapa ia mau mengambil tawaran tersebut. Lantas, benarkah kembalinya Titi beraktivitas ini demi kontrak kerja yang sempat tertinggal? Atau justru Titi Kamal tengah mengumpulkan kembali pundi-pundi rupiahnya? Semuanya udah ada timingnya sendiri sih. Jadi memang tadinya sempat diajak sekitar bulan Februari untuk ikut stripping sinetron lain, tapi mikirnya tuh belum ada, maksudnya bayi juga masih kecil banget, masih belum banyak juga tabungan ASI perahnya segala macam. Dan sekarang udah banyak tabungannya, terus udah gitu baby juga udah lumayan besar, udah bisa ditinggal. Sekarang udah melahirkan dan anaknya udah sekitar 7 bulan, tepat 7 bulan hari ini. Jadi udah banyak tabungan untuk ASIP sama udah bisa ditinggal gitu. Ya udah bisa ikutan syuting. Insya Allah nggak sabar ingin cepat-cepat menyapa pemirsa di rumah setelah sekian lama setelah berapa bulan absen. Bukan perkara gampang bagi Titi untuk menjalani syuting di saat usia jagoan kecilnya belum genap 1 tahun. Kondisi Titi yang masih berstatus sebagai ibu menyusui tentulah mengharuskan dirinya untuk bisa mengutamakan kebutuhan Arjuna. Lantas bagaimana cara Titi membagi waktunya agar antara tanggung jawabnya sebagai pemain sinetron dan ibu yang bertanggung jawab pada tumbuh kembang anaknya bisa berjalan secara harmonis? Benarkah terselip kekhawatiran yang kadang membuat dirinya menjadi khawatir jika meninggalkan Arjuna terlalu lama? Kayaknya sih pengennya ikut syuting nanti kalau misalnya udah stabil gitu. Jadi nggak mau terlalu sering ditinggal. Sekalipun ditinggal juga
selalu memantau CCTV. Pengennya sih dia Kalau bisa sih ya jangan sampai sakit dong. Belum kebayang sih gimana, cuma maksudnya alhamdulillah